Halo Kultivator Junior. Selamat datang di dunia novel. Ini merupakan spoiler alur cerita dari Alchemy God. Selamat menyaksikan. Bab 1301 Pembantu Pribadi. Dia tidak lemah. Dia memiliki kekuatan yang sama denganmu dan baru saja menjadi abadi. Long Sui berkata dengan sedikit tidak senang, aku tidak menyangka mereka akan menggunakan metode ini untuk mempertahankan sang alkemis. Itu sangat tercela. Chen Xiang juga setuju dengannya. Ini benar-benar tercela, tapi aku menyukainya. Kamu penjahat kecil. Su Meiyao dan Long Sui bersenandung pada saat yang sama. Meskipun aku memiliki dua budak perempuan, mereka bukanlah budak perempuan dalam arti sebenarnya, yang ini di depanku, hehe, kata Chen Xiang sambil tersenyum buruk. Xiaoling menyerahkan kulit binatang kepada Chen Xiang saat ini. Chen Xiang membukanya dan melihat banyak perjanjian tertulis di atasnya. Ini yang diminta Menir MA untuk kuberikan padamu. Jika menurutmu tidak ada masalah, tanda tangani saja kontrak ini, kata Xiaoling. Chen Xiang melihat isi kontrak dengan hati-hati dan bergumam, kontrak dan sekte mengharuskan Anda pergi ke apotek untuk mendapatkan bahan obat dan memurnikan 500 pil bermutu tinggi tingkat bumi setiap bulan. Hadiahnya adalah 50.000 kristal abadi per bulan. Ya, itu tidak buruk. Chen Xiang mengangguk. Ini adalah persyaratan paling mendasar. Jika Tuan Yan hanya perlu memurnikan 100.000 pil bermutu tinggi di tingkat bumi, Anda tidak akan terikat oleh kontrak ini di masa depan dan dapat meninggalkan toko pil kami kapan saja, kata Xiaoling. Chen Xiang masih sedikit bingung dan bertanya, mengapa saya memiliki pembantu? Apakah ada alkemis lain? Saya merasa toko ramuan Anda akan kehilangan uang jika Anda melakukan ini. Xiaoling tersenyum dan berkata, itu tidak akan kehilangan uang, ramuan kelas atas bumi, kualitas terbaik dapat dijual seharga 3 hingga 400 kristal abadi. Dan harga bahan obatnya adalah 50 kristal abadi per porsi. Tuan Yan dapat memurnikan satu bahan obat untuk menghasilkan 2 ramuan, yaitu 800 kristal abadi. Jika Anda memberi 500 pil sebulan, Anda bisa mendapatkan setidaknya 150.000 kristal peri untuk kami. Kontrak mengatakan itu adalah 100.000 pil, jadi Anda bisa mendapatkan banyak kristal peri untuk kami. Yang lain tidak. Memiliki pelayan pribadi, Tuan Yan adalah jika Anda diperhatikan oleh Menir MA, dia mungkin ingin fokus mengolah Anda. Chen Xiang menyentuh dagunya dan bertanya, saya hanya bisa memberi Anda paling banyak 30 hingga 40 juta kristal abadi, yang seharusnya bukan apa-apa bagimu. Benar? Apakah kamu tidak sepadan dengan harganya? Chen Xiang sedang mempertimbangkan apakah akan menandatangani kontrak ini. Dia harus memurnikan 100.000 pil untuk keluar dari kontrak ini yang benar-benar merupakan jebakan. Tanda tangani. Anda bisa mengembangkannya sendiri di masa depan. Anda tidak perlu memperbaikinya sendiri. Cukup serahkan 500 pil setiap bulan. Seberapa besar masalahnya? Su Meiyao berkata, sekarang Anda memerlukan tempat seperti ini untuk memahami situasi di sini, belum lagi gadis kecil ini cukup baik, dan akan sangat bermanfaat untuk menculiknya. Jika Tuan Yan ingin membawaku pergi, kamu dapat menebusku. Xiaoling terjebak keluar lidahnya. Berapa? Chen Xiang bertanya. 10 juta kristal abadi. Xiaoling berkata sambil tersenyum, ini cukup mahal bagi saya. Chen Xiang menandatangani kontrak dengan darah, menyerahkannya kepada Xiaoling, dan berkata, kalau begitu, mari kita bicarakan. Toko ramuan ini sangat itu besar dan berisi banyak bahan obat. 500 pil per bulan hanyalah sepotong kue baginya. Dia merasa bisa menyelesaikannya dalam beberapa hari dan menyimpan banyak bahan obat untuk dirinya sendiri. Saya akan menyerahkannya kepada Menir MA. Tuan Yan, tunggu sebentar. Saya akan segera kembali. Xiaoling menghilang dalam sekejap mata, dengan sangat cepat. Puluhan juta kristal abadi adalah sejumlah besar uang di sini, dan hanya beberapa raja abadi dan raja abadi yang kuat yang bisa mendapatkannya. Dalam jangka panjang, mereka benar-benar berpikir Anda dapat menghasilkan banyak uang untuk mereka, kata Su Meiyao. Tentu saja Chen Xiang tahu, tapi itu tidak masalah baginya, dia hanya ingin punya tempat untuk menetap, lalu menunggu kesempatan untuk menghasilkan banyak uang, dan akhirnya menebus dirinya dan meninggalkan toko pil ini. Menir MA adalah orang tua.
Setelah dia melihat Chen Xiang menandatangani kontrak, dia tersenyum dan berkata, Xiao Ling, dia akan menjadi tuanmu mulai sekarang, layani dia dengan baik, dia akan memiliki masa depan yang cerah. Xiao Ling mengangguk dan berkata, Xiao Ling mengerti. Chen Xiang sedang berbaring malas di sofa di halaman. Dia tidak ingin bergerak sama sekali sekarang. Dia belum pernah beristirahat dengan baik sebelumnya. Xiaoling kembali dan berdiri di belakangnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xiaoling, toko obat mujarab ini sepertinya tidak punya nama? Kenapa begitu? Tanya Chen Xiang. Kudengar itu karena aku tidak tahu kepada siapa Pangeran Keenam berencana menyerahkan toko ramuan itu. Pangeran Keenam memiliki 7 anak, tetapi tuan muda tertua yang bertanggung jawab sekarang. Mungkin urusan tuan muda tertua, kata Xiaoling. Sudah berapa lama kamu di sini? Chen Xiang sangat penasaran. Xiaoling ini terlihat seperti seorang gadis, tapi dia abadi, tapi dia hanya bernilai puluhan juta kristal abadi. 16 tahun. Saya telah berada di sini sejak saya lahir. Saya baru saja dilahirkan dengan kualifikasi yang baik, sehingga saya bisa menjadi abadi, tetapi saya hanya bisa melangkah sejauh ini. Meskipun Xiaoling selalu memiliki senyum manis profesional di wajahnya, dia ekspresi dengan sentuhan kesedihan di hatinya, dia ditangkap oleh jiwa pengembara Chen Xiang. Chen Xiang merasa aneh sebelumnya karena bibit yang bagus itu tidak dibudidayakan dengan baik, tetapi justru digunakan sebagai pembantu untuk melayaninya, pasti ada yang mencurigakan di dalamnya. Itu normal untuk dipaksa menerobos menggunakan teknik rahasia. Banyak budak yang dilatih oleh kekuatan besar seperti ini. Namun, orang-orang ini adalah anak yatim piatu tunawisma. Ini adalah tempat yang bagus untuk berakhir seperti ini, kata Sumei Yao. Bisakah kamu menunjukkan tubuhmu padaku? Chen Xiang bertanya. Ini tidak apa-apa. Wajah Xiaoling sedikit memerah, dan setelah selesai berbicara, dia mulai melepas pakaiannya. Chen Xiang buru-buru berteriak, jangan bergerak, saya tidak melihat ini. Saya melihat kondisi di dalam tubuh Anda. Saya ingin melihat mengapa Anda tidak dapat berkembang lagi. Baru sekarang Chen Xiang tahu apa itu budak wanita yang sebenarnya, dan dia bisa melakukan apapun yang diperintahkan. Cepat kenakan pakaianmu dan berdiri di depanku. Chen Xiang bangkit dari kursi dan meletakkan telapak tangannya di perut Xiaoling. Dia ingin melihat seberapa besar kerugian yang akan ditimbulkan oleh teknik rahasia itu padanya. Setelah beberapa saat, Chen Xiang mengerutkan kening. Apa yang terjadi dengan pil surgawi ini? Xiaoling belum melewati kesengsaraan nirvana. Ketika saya berada di kondisi tertinggi, saya tertanam dengan pil surgawi, dan kemudian ditambahkan oleh mempelajari beberapa teknik rahasia lainnya, saya dapat dengan sempurna mengintegrasikan pil surgawi ini, mengetahui cara mengontrol kekuatan dalam pil surgawi, dan kemudian menjadi abadi. Xiaoling tersenyum sedikit, tetapi senyumnya sedikit dipaksakan. Chen Xiang sudah melihat rasa sakit yang dia alami saat itu, meski itu bisa membuatnya lebih kuat. Jika terjadi kesalahan, kamu pasti akan mati. Kata Chen Xiang, merasa sedikit marah di dalam hatinya. Ya, dari orang-orang di kelompok yang sama denganku, akulah satu-satunya yang bisa bertahan. Xiaoling menundukkan kepalanya sedikit, dan senyum manis di wajahnya telah menghilang. Dia juga memiliki perasaan. Teman-teman yang dia besarkan dengan semua meninggal pada saat itu, meninggalkannya tanpa ayah. Tanpa ibu, teman-temannya adalah yang paling dekat dengannya. Long Sui berkata, akan sulit baginya untuk tumbuh dewasa. Dia tidak mengolah tiandan sendirian. Orang-orang ini benar-benar bukan apa-apa. Saya tidak menyalahkan mereka, karena tanpa mereka, kami sudah lama mati, kata Xiaoling. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa apa yang mereka lakukan tidak pantas. Mereka membiarkan hidup Anda terus berlanjut, tetapi mereka menyiksa hidup Anda. Jika Anda punya pilihan, jalan mana yang akan Anda pilih? Chen Xiang menghela nafas. Aku tidak tahu, tapi kita semua menikmati hidup karena ini. Kehidupan diberikan oleh mereka, dan wajar bagi mereka untuk mengambilnya kembali. Xiaoling tidak menyangka tuannya akan terjerat dalam hal seperti itu, dan dia tidak memahaminya. Chen Xiang menghela nafas tak berdaya dan berkata, ikut aku jalan-jalan. Ini pertama kalinya aku berada di tempat seperti ini. Apakah kamu akrab dengan tempat ini? Ya. Xiaoling mengangguk dan tidak mengucapkan kata-kata berat lagi. Pertanyaan, dia langsung tersenyum manis.
Sekarang Shen Xiang sudah mengetahui bahwa Pangeran ke-6 dan He Feng jelas bukan orang baik, mereka hanya terlihat baik di permukaan. Bab 1302 Menara Wandan. Chen Xiang membawa Xiaoling keluar dari toko alkimia dan ke jalan. Ketika dia keluar, dia menemukan bahwa beberapa alkemis juga memiliki pelayan seperti itu di sekitar mereka, tetapi kebanyakan dari mereka adalah pria muda yang sangat tampan. Xiaoling, kenapa para pelayan di sekitar alkemis lain semuanya laki-laki? Tapi kamu perempuan. Tidak banyak gadis manis dan cantik sepertimu. Lalu Menir Ma mengaturmu untukku, dan kamu cukup baik padaku. Baiklah. Chen Xiang berjalan di jalan, Xiaoling mengikuti di belakangnya. Xiaoling berbisik, Tuan Yan, sebenarnya alkemis lain tidak menginginkanku. Mereka mengira aku hanyalah seorang gadis kecil dan tidak dapat membantu mereka. Mereka membutuhkan asisten yang sangat cakap saat menyempurnakan alkimia, sehingga mereka bisa membuat alkimia dengan cepat. Beberapa, simpan banyak barang. Panggil saja aku kakak. Chen Xiang tersenyum dan berkata, para alkemis itu sangat tidak berguna, mereka membutuhkan bantuan orang lain ketika menyempurnakan alkimia. Xiaoling sedikit terkejut dan berkata, dua orang ini selama bertahun-tahun, Menir Ma telah merekomendasikan saya kepada lebih dari selusin alkemis, tetapi para alkemis itu langsung menolak saya, mengatakan saya tidak berguna. Jangan khawatir tentang mereka, mereka tidak berguna. Saya juga ingin bantuan dari orang lain ketika membuat alkimia. Sungguh masalah besar. Chen Xiang sangat menghina. Menurutnya, gadis kecil yang baik ditolak, dan orang-orang itu benar-benar buta. Saudara Yan, mau kemana? Apakah kamu tidak membuat ramuan sekarang? Tanya Xiaoling. Di matanya, banyak alkemis yang sangat sibuk dan menghabiskan setidaknya setengah hari menyempurnakan alkimia. Inilah yang dia pelajari dari para budak muda. Budak muda itu juga sangat lelah mengikuti para alkemis itu. Mereka harus bekerja keras sepanjang hari. Dari apa yang terburu-buru? Kami akan menunggu sampai akhir bulan. Ketika Chen Xiang keluar, Menir Ma memberinya 50.000 kristal abadi, yang merupakan pembayaran di muka. Xiaoling, di mana ada lebih banyak alkemis di sini? Di area tengah, yang terbaik adalah melihat beberapa alkemis tingkat tinggi bersaing. Ini adalah kerajaan abadi Wandan. Meskipun Chen Xiang dapat melihat banyak alkemis sambil berjalan di jalan, kebanyakan dari mereka tidak terlalu bagus, dan dia ingin melihat mereka yang lebih mampu. Menara Wandan, aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Ada banyak raja alkimia di sana yang berkompetisi di depan umum untuk ramuan sepanjang hari. Sangat ramai. Menir Ma pernah membawaku ke sana, kata Xiaoling sambil tersenyum manis. Chen Xiang mengikuti Xiaoling ke Gedung Wandan. Gedung Wandan hanya memiliki 5 lantai, tetapi setiap lantai berukuran persegi. Begitu saya masuk, saya melihat banyak orang di aula yang kosong, dan aroma obatnya juga sangat kuat, dengan aroma obat yang beragam. Ada begitu banyak orang, apa yang mereka lakukan? Chen Xiang melihat banyak kelompok orang di sini, dan mereka semua mengepung mereka. Mereka semua menyaksikan orang lain membuat alkimia. Ada banyak alkemis terkenal di sini. Mereka sering membuat alkimia di sini di depan umum agar orang lain dapat menontonnya. Xiaoling berkata, ini adalah level pertama, yang merupakan level terbawah dan tertinggi. Level keempat dan lantai 5 adalah area raja alkimia, dan orang biasa tidak bisa naik ke sana. Ketika Chen Xiang mencium aroma obat-obatan itu, dia tahu tingkat obat apa yang sebagian besar ada di sini. Apa itu? Chen Xiang melihat seorang lelaki tua di konter, dan orang-orang akan datang dari waktu ke waktu. Beberapa orang memiliki bahan obat sendiri dan membutuhkan alkemis untuk memperbaikinya. Mereka juga akan datang ke sini untuk mencari beberapa alkemis terkenal. Banyak alkemis yang bagus tetapi kekurangan bahan obat untuk berlatih, atau yang ingin memamerkan keterampilan alkimia mereka, akan datang di sini untuk mendapatkannya. Memperbaiki bahan obat. Adakah yang bisa pergi dan mengambilnya? Chen Xiang bertanya lagi. Tidak, hanya alkemis terkenal yang dapat mengklaimnya. Pemurnian yang berhasil juga akan menghasilkan hadiah, Xiaoling menggelengkan kepalanya. Chen Xiang dan Xiaoling tiba di lantai 3 dalam satu tarikan napas, disinilah ramuan tingkat tinggi tingkat bumi dimurnikan, dan ada banyak orang di sana.
Ketika dia datang ke sini, Xiaoling sepertinya melihat seseorang yang dia kenal dan buru-buru bersembunyi di belakang Shen Xiang, takut dia akan dikenali. Bukankah ini gadis kecil di toko nomor 6? Dia sebenarnya memiliki pemilik. Seorang pria muda berpakaian merah datang dan memandang Xiaoling dengan tatapan jahat. Pemuda ini juga memiliki pengikut di belakangnya, salah satunya berusia paruh baya dan sangat berkuasa, dalam tahap akhir keabadian manusia, dan dua lainnya adalah pelayan muda. Chen Xiang menarik Xiaoling dan berjalan menuju seorang alkemis yang sedang membuat alkimia, hanya ada sedikit orang yang menonton di sana, jadi tidak perlu masuk. Hei, gadis kecil ini memiliki tuan yang baik. Dia bisa begitu tenang. Pemuda berbaju merah bercanda dan benar-benar mengikutinya. Saudara Yan, aku tidak sengaja membantahnya terakhir kali, itulah sebabnya dia cemburu. Dia adalah putra pangeran tertua, cucu raja, dan namanya Hi Hong. Sebaiknya kamu segera kembali ke toko. Xiaoling memberitahu Chen Xiang. Yin Dao. Jangan takut, abaikan saja dia. Chen Xiang tidak takut dengan pangeran dan cucu omong kosong itu. Putra kandung Kaisar Naga masih dicincang dan dimakan olehnya. Apakah dia takut pada orang seperti itu? Chen Xiang datang ke kios alkimia, dan banyak orang berkumpul untuk menonton dengan tenang. Xiaoling berbisik, ini adalah Paman Li. Dia telah membuat prestasi besar dalam menyempurnakan ramuan tingkat tinggi tingkat prefektur. Dia pernah memenangkan tempat pertama dalam kompetisi untuk menyempurnakan ramuan tingkat tinggi tingkat prefektur. Hi Hongyi ketika dia tiba, semua orang memberi jalan untuknya. Ini adalah Wang San, yang selalu mengenakan pakaian merah dan sering berkunjung ke Menara Wandan. Dia selalu membiarkan para alkemis di tokonya datang ke sini untuk berjudi dengan orang lain, dan seringkali membuat orang lain kalah total. Di sana banyak alkemis yang selalu bersembunyi saat melihatnya karena tersesat. Hi Hong datang, tetapi Chen Xiang bahkan tidak menggerakkan kepalanya atau melihatnya, dia hanya memegang tangan Xiaoling dan melihat Paman Li memurnikan pilnya. Mengapa hanya ada sedikit orang yang menonton alkimia Paman Li? Secara logika, seharusnya ada banyak dari mereka. Tanya Chen Xiang. Para alkemis lainnya dikelilingi oleh orang-orang, tetapi tidak banyak orang yang mengelilingi Paman Li yang sangat pandai dalam alkimia. Paman Li memiliki rambut putih, janggut dan alis, tetapi wajahnya tidak berkerut dan dia tidak terlihat terlalu tua. Karena terkadang dia tidak memurnikan alkimia, tetapi tidur. Tungku alkimia miliknya sangat aneh dan tidak mengeluarkan sedikit pun panas, sehingga sulit untuk melihat perubahan saat dia menyempurnakan alkimia. Mungkin dia sedang tidur sekarang. Xiaoling Shi berbisik bahwa Hi Hong juga ada di dekatnya, yang membuatnya sangat stres. Dia khawatir akan menimbulkan masalah bagi Chen Xiang. Paman Li memang memejamkan mata, duduk bersila di tanah, bernapas perlahan, dan sepertinya dia sedang tidur. Jika Anda menonton di sini selama 1 atau 2 hari dan menemukan bahwa dia sedang tidur alih-alih menyempurnakan alkimia, itu pasti akan sangat curang. Gadis kecil, ini tuan barumu. Jika Pak Tua MA bisa mengaturkan pelayan pribadi untuknya, sepertinya tingkat alkimianya bagus. Ini adalah alkemis yang baru saja bergabung dengan toko nomor 6. Aku sangat ingin untuk melihat seperti apa dia. Bagaimana? Kata-kata Hi Hong menarik perhatian beberapa orang. Toko nomor 6 adalah toko yang baru diikuti oleh Chen Xiang karena milik Pangeran ke-6 tetapi tidak memiliki nama, maka dinamakan demikian. Banyak orang di sini yang mengetahui bahwa memiliki pelayan sang alkemis di toko nomor 6 berarti dia dihargai dan dapat membawa manfaat yang besar bagi toko nomor 6. Dia adalah seorang alkemis yang sangat baik. Bab 1303 Pil Darah Surgawi. Meskipun Chen Xiang mendengar kata-kata Hi Hong, dia mengabaikannya dan fokus melihat tungku alkimia Paman Li. Tungku alkimia memang sangat kuat. Awalnya, dia mengira Paman Li sedang tidur dan menipu orang, tapi dia hati-hati setelah melihat-lihat, saya menemukan bahwa dia sebenarnya sedang menyempurnakan ramuan. Tapi keadaan Paman Li sangat aneh, seolah-olah dia setengah tertidur. Jika dia bisa membuat ramuan dalam keadaan ini, itu akan sangat kuat. Saudari Mei Yao, apakah kamu tahu tungku alkimia ini? Chen Xiang bertanya, tungku alkimia semacam ini seharusnya memiliki latar belakang tertentu. Aku tidak kenal dia, tapi lelaki tua ini sangat kuat, bukan seorang alkemis biasa,
Su Meiyao juga memperhatikan. Sudah waktunya memadatkan pil. Chen Xiang merasakan sedikit perubahan di tungku pil dan berpikir dalam hati. Xiaoling tidak memperhatikan Hi Hong. Dia diberitahu oleh Chen Xiang untuk tidak memperhatikannya. Pada saat ini, dia memegang tangan besar Chen Xiang dengan perasaan gugup dan menatap Paman Li yang sepertinya telah meninggal. Gadis kecil, tidakkah kamu dan tuanmu mendengar apa yang aku katakan? Hi Hong sedikit mengernyit. Beberapa orang tidak menganggapnya serius. Bahkan jika menir MA dari toko nomor 6 datang, dia masih harus tersenyum padanya. Chen Xiang mengerutkan kening pada Paman Li saat ini, menatapnya dengan sangat serius. Dia menjawab dengan santai, saya mendengarnya, saya tidak ingin membuat ramuan sekarang. Hi Hong sedikit marah, karena Chen Xiang tidak melakukannya. Bahkan melihatnya. Kamu berpura-pura jadi apa? Apa kamu takut? Kamu sengaja melihat serangga tua yang tertidur ini membuat alkimia dan berpura-pura melihat sesuatu. Sepertinya kamu mencoba melarikan diri. Alkemis yang baru saja disewa toko nomor 6 tidak lebih dari itu. Hi Hong mencibir. Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu suka. Tapi Paman Li ini benar-benar kuat. Dia akan berhasil memadatkan ramuan itu, tapi aku tidak tahu ramuan apa yang dia sempurnakan. Ramuan semacam ini sepertinya tidak biasa. Chen Xiang bergumam, membiarkan beberapa orang di samping menjadi bingung, karena mereka tidak dapat melihat petunjuk apapun setelah menonton dalam waktu lama, tetapi Chen Xiang melihatnya begitu dia datang. Berpura-pura. Begitu Hi Hong selesai berbicara, Paman Li membuka matanya dan membuka tutup tungku alkimia begitu ada celah di tutupnya, lampu merah di dalamnya menyembur keluar, lalu menghilang. Gagal. Paman Li menghela nafas. Semua orang kaget, karena apa yang dikatakan Chen Xiang benar adanya, namun Paman Li tidak berhasil memadatkan ramuannya. Hal ini membuat orang-orang di sekitarnya langsung menghormatinya. Siapapun yang bisa melihat misteri Paman Li pasti sangat kuat. Paman Li, pil jenis apa ini? Tanya seorang lelaki tua. Meskipun dia terlihat lebih tua dari Paman Li, dia tetap memanggilnya seperti itu. Paman Li mengamati kerumunan. Saat ini, semakin banyak orang di sini. Di satu sisi, karena Hi Hong menantang, dan di sisi lain, Paman Li telah tidur selama beberapa hari dan akhirnya membuka tutupnya. Tungku alkimia. Tebak. Paman Li terkekeh. Coba tebak berapa umurmu. Kalau aku tahu, apakah aku masih perlu bertanya padamu, kata lelaki tua itu segera. Hi Hong memandang Chen Xiang. Meskipun dia biasanya sombong, dia tidak bodoh. Dia juga tahu bahwa Paman Li sangat kuat. Toko nomor 1 miliknya mencoba memenangkan hati Paman Li, tetapi gagal. Tapi dia masih ingin terus menantang Chen Xiang, sehingga dia bisa melihat seperti apa level alkemis baru di toko nomor 6 itu. Ini pil darah surgawi, kata Chen Xiang. Hanya saja kamu baru saja melihatnya. Pernahkah kamu memperbaikinya sebelumnya? Atau pernahkah kamu melihat orang lain memperbaikinya? Atau pernahkah kamu mendengarnya? Paman Li memandang Chen Xiang dengan heran. Semua orang penuh keraguan, begitu pula Hi Hong, dia buru-buru mengeluarkan jimat giok dan memanggil sang alkemis dari toko nomor 1 mereka dari lantai 4 dan 5. Nama Tian Sui dan mudah dimengerti, pasti ada hubungannya dengan darah, namun banyak orang yang belum pernah mendengarnya. Jika Su Meiyao tidak memberitahunya, Chen Xiang tidak akan tahu ramuan apa yang sedang disempurnakan Paman Li sekarang. Chen Xiang tersenyum sedikit, saya baru saja mendengar bahwa ada sejenis ramuan yang akan bersinar dengan darah setelah dikondensasi. Fungsi utamanya adalah untuk menghasilkan darah yang sangat kuat. Ini harus dianggap sebagai ramuan tingkat menengah tingkat surga, dan bahan obatnya juga sangat langka. Obatnya tadi tungkunya rusak, sayang sekali. Semua orang tercengang. Paman Li sebenarnya sedang menyempurnakan ramuan tingkat menengah tingkat surga. Dia seharusnya pergi ke lantai 4 dan 5, disitulah dia harus tetap berada pada level ini. Apakah kamu masih memiliki bahan obat untuk pil darah surgawi? Hi Hong bertanya dengan tergesa-gesa, saya bersedia membelinya dengan harga tinggi. Tidak lagi. Paman Li segera menjawab, lalu melemparkan banyak bahan obat ke dalam tungku pil dan menutupi pil. Angkat tutup tungku dan lanjutkan menyempurnakan ramuan dengan mata tertutup. Pada saat ini, beberapa lelaki tua datang ke sisi Hi Hong. Mereka semua adalah alkemis.
Mereka turun dari lantai 4 dan 5. Keterampilan alkimia mereka bisa dibayangkan. Setelah Xiaoling mengetahuinya, dia dengan lembut menarik tangan Chen Xiang dan memberi isyarat kepada Chen Xiang, "Xiang, cepat pergi." Chen Xiang tidak ingin Xiaoling khawatir, jadi dia keluar dari kerumunan, tetapi ditangkap oleh Hi Hong dan memblokirnya. Alkemis di toko nomor 6, ini pasti pertama kalinya kamu ke sini. Kulihat kamu memiliki level tertentu. Tidak baik jika kamu pergi begitu saja tanpa membuat 1 atau 2 tungku, kata Hi Hong Pi sambil tersenyum. Tuan muda ketujuh, Saudara Yan akan kembali beristirahat, dia bergabung dengan toko nomor 6 hari ini dan telah memurnikan beberapa tungku pil. Sekarang dia hanya keluar jalan-jalan, Xiaoling tidak ingin Chen Xiang berjudi dengan ini Hi Hong, karena umumnya tidak ada hasil yang baik. Kenapa kamu menyela? Apakah ada ruang untuk berbicara di sini? Hi Hong berkata dengan dingin. Jadi kamu yang menjalankan tempat ini? Apakah kamu dapat berbicara atau tidak tergantung pada wajahmu? Jadi jika kamu bertaruh pada alkimia di sini, kamu memiliki keputusan akhir dalam menang atau kalah? Apalagi? Ayo pergi. Chen Xiang menarik Xiaoling. Saat dia melangkah maju, dia dihentikan oleh pria paruh baya itu. Jika dia tidak ingin mengintai di sini, Chen Xiang tidak akan memiliki temperamen yang baik seperti sekarang. Jika mereka bersama dan dengan sengaja menghalangi jalannya, dia pasti akan membiarkan orang lain berbaring. Ada cukup banyak alkemis yang dipaksa bertaruh satu sama lain oleh Hi Hong. Hal semacam ini sudah lumrah di mata semua orang, dan banyak orang yang menantikannya, jadi sepertinya menarik. Apakah kamu tidak akan pergi? Nada suara Chen Xiang menjadi lebih dingin. Gadis kecil ini telah menentangku sebelumnya. Kamu boleh pergi, tapi dia harus tetap di sini. Hi Hong menatap Xiaoling dengan tatapan sinis di matanya. Kamu bisa membawanya pergi jika kamu mau. Kamu bisa bertaruh denganku. Jika kamu kalah, kamu tidak akan kehilangan apapun. Panggil saja aku Tuan Muda dengan hormat. Jika aku kalah, kamu bisa mendapatkan 100.000 kristal abadi. Hi Hong berkata, ini bagus. Hi Hong ini tidak kekurangan kristal abadi, tapi dia sangat membosankan. Kebanyakan dari pemuda ini seperti ini. Mereka selalu mencari kehadiran kemana-mana dan bertindak mendominasi. Chen Xiang mencibir, itu tidak menarik sama sekali. Faktanya, 100.000 kristal abadi itu banyak. Bagaimanapun, itu hanya tungku pil, tetapi Chen Xiang merasa karena dia ingin bermain dengan pria seperti ini, dia harus bermain besar dan membiarkannya kalah. Lebih buruk lagi, biarkan dia memiliki ingatan yang lebih panjang. Itu terlalu sedikit? Hi Hong tiba-tiba tertawa, beraninya seseorang berani bermain besar denganku? Maka kamu harus melihat seberapa besar taruhan yang harus kamu mainkan denganku. Chen Xiang juga tertawa keras, kamu berani mengambil risiko hidupmu. Bermain? Bab 1304 Jiwa Api Merah. Dia sebenarnya ingin mempertaruhkan nyawanya. Semua orang mengira Chen Xiang sedang bercanda, tapi sepertinya tidak. Hi Hong berhenti tertawa ketika mendengar bahwa dia akan mempertaruhkan nyawanya, dia hanya mengerutkan kening dan menatap Chen Xiang, karena dia benar-benar tidak berani bermain. Kamu pikir kamu ini siapa? Mengapa kamu mempertaruhkan nyawamu dengan Tuan Tujuh? Ini hidupmu, apakah kamu pantas mendapatkannya? Seorang lelaki tua di samping Hi Hong berkata dengan tergesa-gesa. Chen Xiang mencibir. Oke, jika orang yang kalah dalam kompetisi ramuan dengan saya akan bunuh diri, Tuan Muda ketujuh Anda harusnya sangat senang, karena bukan dia yang mati, hanya anjing yang menjadi budak di sekitarnya. Tidak peduli berapa banyak dari mereka yang mati. Ling sangat khawatir, tetapi dia tahu dari kata-kata dan perbuatan Chen Xiang bahwa, Saudara Yan, di depannya luar biasa dan dia berani berbicara dengan Hi Hong seperti ini. Kali ini, Paman Li yang sudah dilupakan semua orang, tiba-tiba berkata, menurutku berjudi hidup juga lebih menyenangkan. Kalau kalah, kamu tidak takut dipermalukan, karena nyawamu hilang, kamu tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Ketakutan, dan kamu juga bisa menunjukkan yang terbaik. Level. Hi Hong mengertakkan gigi. Tentu saja dia tidak berani memutuskan hal seperti itu dengan santai. Meskipun dia memiliki banyak alkemis yang baik di sekitarnya, jika dia membunuh salah satu dari mereka, ayah pangeran tertuanya pasti akan menghukumnya. Jika kamu tidak berani bermain, minggir saja. Chen Xiang tahu bahwa orang-orang ini akan seperti ini.
Mereka sangat sombong sebelumnya, tetapi ketika harus mempertaruhkan nyawa, mereka semua menyusut. Ini adalah perdebatan biasa, tidak perlu terlalu ekstrim. Bertaruhlah pada beberapa kristal abadi atau beberapa bahan obat, dan kamu bisa mendapatkan keuntungan lebih besar jika menang. Jika kamu menang dalam hidup, jika orang lain mati, kamu akan mendapatkan semuanya. Tidak, kata lelaki tua di sebelah Hi Hong. Chen Xiang berkata, selama saya bahagia, saya tidak berharap memenangkan sesuatu yang baik dari Anda. Beraninya Anda meremehkan Wang San. Semua orang diam-diam berharap kedua belah pihak akan menghasilkan sesuatu yang sangat kuat. Maksudmu bermain besar, maka itu tergantung pada jenis taruhan apa yang kamu miliki. Hidupmu tidak ada nilainya di mataku. Mari kita pikirkan sesuatu yang penting secara praktis. Hi Hong masih sakit kepala. Suatu kali dia bertemu dengan orang seperti itu. Dia melihat bahwa Chen Xiang sangat percaya diri. Bantu saja Xiaoling menebus dirinya dari toko nomor 6. Kamu harus tahu berapa banyak kristal abadi yang dibutuhkan, kata Chen Xiang. 10 juta kristal abadi. Hi Hong diam-diam menarik napas. Ini memang terlalu besar. Bahkan jika itu 1 juta kristal abadi, itu masih agak berat untuk statusnya sebagai pangeran dan cucu. Jika dia menggunakannya untuk membeli barang atau apa, masih agak berat. Masuk akal, lagi pula barang yang dibeli itu berguna, tapi kalau hilang sama saja dengan membuangnya. Xiaoling menggigit bibirnya dengan ringan, dia sangat tersentuh karena Chen Xiang ingin menebus hidupnya, tetapi dia berpikir bahwa Chen Xiang tidak perlu menghabiskan begitu banyak kristal peri untuknya. Maka kamu harus memiliki 10 juta kristal abadi, jangan buang waktumu dengan apapun, kata Hi Hong, tetapi dia menyesalinya setelah dia mengatakannya. Karena begitu Chen Xiang mengeluarkan 10 juta kristal abadi, jika dia tidak melakukannya. Jika Anda bertaruh, orang lain pasti akan menertawakan Anda. Semua orang juga tahu bahwa Hi Hong tidak dapat turun dari kudanya saat ini dan menendang lempengan besi. Cukup. Chen Xiang mengeluarkan manik dengan api merah kecil di dalamnya. Begitu mereka melihat benda ini muncul, mata semua orang langsung melebar, dan jantung semua orang berdebar kencang, karena ini adalah jiwa api. Meskipun hanya jiwa api merah tingkat terendah, itu masih sangat berharga. Seseorang benar-benar mengambil ini keluar untuk berjudi membuat banyak orang ingin melompat keluar dan bersaing dengan Shen Xiang. Jika jiwa api merah dilelang, aku khawatir aku tidak akan bisa membeli puluhan juta kristal peri. Paman Li juga terkejut bahwa seseorang akan membuang benda seperti itu begitu saja. Itu sangat berharga, meskipun di surga banyak sekali orang punya jiwa api, tapi hanya sedikit orang yang menjualnya, apalagi berjudi. Chen Xiang tidak kekurangan jiwa api. Selama kuil api tidak dihancurkan, dia akan memiliki banyak kesempatan untuk mendapatkan jiwa api yang lebih baik di masa depan. Di matanya, jiwa api merah ini lebih rendah. Hi Hong tertegun di sana, tidak bisa berkata-kata. Dia hanya ingin segera meninggalkan Menara Wandan karena dia tidak mampu membelinya. 10 juta kristal abadi adalah tekanan yang besar baginya. Hi Hong berkeringat deras saat ini. Melihat penampilannya, banyak orang yang menyombongkan kemalangannya. Hi Hong yang biasanya sombong, justru terpaksa berada dalam situasi seperti itu saat ini. Bukankah dibutuhkan puluhan juta kristal abadi untuk bertaruh dengannya? Sebuah suara lembut tiba-tiba muncul. Hi Hong merasa lega dan buru-buru menoleh untuk melihat seorang pria paruh baya yang berjalan perlahan. Tahap akhir dari Dewa Abadi, kata Long Sui. Senyuman muncul di wajah Hi Hong. Saudaraku, mengapa kamu ada di sini? Dia adalah kakak laki-laki tertua Hi Hong dan cucu tertua dari Raja Abadi Kerajaan Abadi Wandan. Namanya Hitang. Dia sangat kuat. Dia adalah pemilik toko nomor 1 sekarang. Ambil alih. Xiaoling mengirim pesan ke Chen Xiang. Mampu mengambil alih toko nomor 1, puluhan juta kristal abadi memang bukan apa-apa. Melihat kedatangan Hitang, beberapa alkemis memberi hormat kepada Hitang satu demi satu. Meskipun Hitang terlihat setengah baya, dia terlihat sangat energik dan muda. Auranya sangat mirip dengan Hi Feng yang ditemui Shen Xiang sebelumnya, dan jelas tidak sebanding dengan playboy seperti Hi Hong. Aku juga ingin melihat betapa kuatnya alkemis baru di toko nomor 6. Dia berani bertaruh dengan jiwa api. Ini mungkin pertama kalinya di surga, kata Hitang sambil tersenyum. Saya akan menetapkan aturannya, kata Chen Xiang.
Tidak masalah, tolong beritahu aku. Hitang sangat sopan. Memperbaiki Kishen dan pemenangnya akan ditentukan dalam satu tungku. Pemenangnya adalah orang yang menghasilkan ramuan paling banyak, memiliki kualitas tertinggi, dan tercepat, kata Chen Xiang ringan, dan Kishen dan ini adalah bumi. Obat mujarab tingkat menengah yang bisa dia sempurnakan. Ini adalah ramuan tercepat yang dibuat olehnya. Dia pasti akan menang saat menyempurnakan ramuan ini. Itu hanya pil tingkat prefektur tingkat menengah? Bisakah lebih tinggi? Hitang berkata, itu terlalu mudah, itu tidak menarik. Pil pengembalian kehidupan adalah pil yang paling banyak digunakan dan terlaris, dan semua orang sudah mengenalnya. Ya, ketika saatnya tiba, semua orang dapat menyaksikan kemenangan atau kekalahan di tempat. Chen Xiang menambahkan, sebenarnya, level saya hanyalah ramuan tingkat tinggi tingkat prefektur. Agar menjadi lebih adilnya, beberapa tungku ramuan yang sangat biasa digunakan selama kompetisi, membelinya tanpa resep masing-masing berharga ratusan kristal abadi, yang selanjutnya menguji level sang alkemis. Menir MA bergegas. Dia tidak menyangka bahwa Chen Xiang baru saja bergabung dengan toko nomor 6 dan datang ke sini untuk bertaruh dengan yang lain. Namun, dia mendengar bahwa mereka berlomba untuk menyempurnakan pil pengembalian kehidupan. Dia segera menghela nafas. Lega. Chen Xiang menyempurnakan pil pengembalian kehidupan. Dia telah melihat levelnya dengan matanya sendiri, itu luar biasa. Jika tidak, dia tidak akan terlalu memperhatikan Chen Xiang dan mengatur pelayan pribadi untuknya. Pil kebangkitan, kan? Ini bahan obat? Menir MA buru-buru mengeluarkan bahan obat berkualitas tinggi dan berkata, Anda sendiri yang memiliki bahan obat tambahan. Jangan kalah. Jika Anda bisa menang, mungkin 6 raja akan memanggilmu. Kamu memenangkan 10 juta kristal abadi dari toko nomor 1 pasti akan menimbulkan kehebohan. Ini juga merupakan kompetisi antara toko nomor 1 dan toko nomor 6. Lagi pula, itu tidak menggunakan nama Chen Xiang, jadi Chen Xiang tidak takut menarik perhatian sekarang. Dia pikir ini lebih baik, mungkin dia bisa lebih dekat ke istana, dan jika dia bisa masuk ke dalam, dia mungkin bisa lebih memahaminya. Situasi saat ini. Bab 1305 Ujian Kecil Teknik Pemurnian Tuhan. Menir MA sangat berharap Chen Xiang bisa menang, jika demikian, berarti toko nomor 6 lebih baik daripada toko nomor 1, dan itu juga berarti toko nomor 6 dapat menarik alkemis yang lebih kuat. Tuan Yan, jika kita menang, gadis Xiaoling ini akan menjadi milikmu mulai sekarang. Kamu tidak perlu menggunakan 10 juta kristal peri untuk menebusnya. Aku bisa membuat keputusan tentang ini. Ini terutama untuk membantu toko nomor 6 bernapas lega, Menir MA mengirim pesan ke Chen Xiang. Pertarungan memperebutkan tahta saat ini adalah tentang kekuatan dalam semua aspek, dan toko ramuan juga relatif penting. Kemenangan kecil di sini juga dapat membuat banyak orang melihat bahwa Pangeran ke-6 sedikit lebih baik, dan membuat lebih banyak orang tahu bagaimana memihak. Sekarang, ini yang kamu katakan? Oke, aku pasti akan menang. Chen Xiang berurusan dengan bahan obat untuk pil pengembalian kehidupan, biji teratai giok putih, rumput kebangkitan. Dia sangat akrab dengan bahan obat ini sehingga dia memejamkan mata, keduanya bisa dilakukan dengan baik. Alkemis yang dikirim oleh Aula Hi Hong He turun dari lantai 4 dan 5 di atas. Meskipun dia sudah tua, Chen Xiang mengetahui dari bisikan orang-orang yang menonton bahwa lelaki tua ini adalah Raja Alkimia. Orang yang bisa memurnikan surga ramuan tingkat. Master Zhong adalah Raja Pil. Dia termasuk di antara mereka yang menyempurnakan pil tingkat tinggi tingkat bumi. Saya tidak tahu berapa banyak pil pengembalian kehidupan yang berhasil saya sempurnakan. Itu lebih dari cukup untuk mengalahkannya. Dia Hong mencibir. 2 tungku alkimia biasa ditempatkan di sana, dan semua orang mulai memeriksanya. Ini adalah aturan kompetisi di Menara Wandan. Setelah tidak ada masalah, mereka kembali ke Shen Xiang dan Master Nazhong. Bajingan kecil, jangan meremehkan para alkemis di Kerajaan Abadi Wandan. Tempat ini seperti harimau yang berjongkok, naga tersembunyi. Tuan kecilku berkata berkali-kali saat itu bahwa ada banyak alkemis kuat yang tersembunyi di Kerajaan Abadi Wandan. Hati-hati. Su Meiyao mengingatkan, meskipun dia tahu bahwa Chen Xiang tidak akan sombong, tapi dia tetap berharap Chen Xiang akan menunjukkan kekuatan terkuatnya.
Saya tahu. Chen Xiang sangat tenang saat ini. Dia akan seperti ini setiap kali dia berkompetisi dan tidak akan mempengaruhi keadaan alkimia karena alasan lain. Apakah kamu masih akan menggunakan metode pemurnian? Orang-orang tua ini pasti akan lebih mahir daripada kamu dalam menggunakan metode pemurnian. Jika mereka juga dapat memurnikan pil penyelamat nyawa dengan kuantitas dan kualitas yang sama, dan waktunya sedikit lebih cepat daripada kamu, kamu akan kalah. Ini surga, dan jika lawan begitu yakin menang, mereka tidak akan pernah mengirim alkemis biasa. Bai Yoyo berkata, meskipun dia tidak tahu cara membuat alkimia, dia masih tahu banyak tentang itu. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Chen Xiang memasukkan semua bahan obat utama dan bahan obat tambahan ke dalam tungku alkimia. Pada titik ini, dia sedikit lebih lambat dari lawannya, jadi beberapa orang sudah mengira dia akan kalah. Bagi alkemis dengan level yang sama, waktu adalah kunci kemenangan. Tentu saja. Chen Xiang merasakan perubahan yang cepat dan stabil di tungku alkimia lawan, dan diam-diam terkejut bahwa alkemis seperti itu lebih kuat dari apa yang dia temui di dunia alkimia suci. Beberapa juga mengangguk dan memuji Master Zhong. Tungku alkimia berjalan dengan lancar dan cepat, dan bahan obat utama dapat dilebur dengan cepat, yang menunjukkan bahwa ramuan tersebut terkondensasi dengan cepat dan berkualitas tinggi. Sebaliknya, yang lebih membingungkan adalah aura api di tungku alkimia Chen Xiang sangat berantakan, bukan tingkat yang seharusnya dimiliki oleh seorang alkemis terkemuka, yang membuat semua orang diam-diam mengerutkan kening. Itu hanya seteguk. Jiwa api adalah milik kita, Hi Hong tersenyum menghina. Menir MA diam-diam khawatir. Jika Chen Xiang kalah, toko nomor 6 akan kehilangan muka. Anda harus tahu bahwa toko-toko beberapa pangeran jarang bersaing, tetapi begitu mereka bersaing, mereka harus yakin menang, jika tidak mereka akan kalah. Anda akan diejek oleh pihak lain untuk waktu yang lama. Apa yang terjadi dengan orang ini? Saya pikir dia sangat kuat sekarang, mengapa bagian dalam tungku alkimia begitu berantakan? Benar, murid-murid saya dapat mengendalikannya lebih baik daripada dia. Apakah dia sakit jiwa? Itu saja. Keluarkan jiwa api dan berjudi. Apakah kamu buta di toko nomor 6? Alkemis seperti itu dapat memiliki pelayan. Hi Hong bahkan lebih bangga ketika dia mendengar orang lain berbicara dengan suara rendah. Tetapi Menir MA sangat khawatir dia telah melihat Chen Xiang memurnikan pil pengembalian kehidupan, tetapi sekarang Chen Xiang tidak sebaik dulu. Yang membuatnya merasa bahwa Chen Xiang tidak berkinerja baik dan mungkin terpengaruh oleh tekanan menang atau kalah. Sementara semua orang berbicara dengan suara pelan, Paman Li, yang ditinggal sendirian, sebenarnya menyingkirkan tungku alkimia dan masuk ke kerumunan untuk menonton. Paman Li juga seorang tokoh di Wandanlo. Dikatakan bahwa banyak toko menawarkan persyaratan yang sangat murah hati untuk merekrutnya, tetapi dia tidak pergi. Dan dia sering mendapat peringkat tinggi di beberapa kompetisi. Dia dikatakan sebagai sosok yang relatif berwibawa di dunia. Menara Wandan. Paman Li, bagaimana menurutmu? Seseorang bertanya. Paman Li jago dalam bidang alkimia, tapi dia tidak suka basa-basi, banyak orang yang sering ngobrol dengannya. Kamu bertanya padaku siapa yang akan menang, kan? Paman Li bertanya. Ya, berdasarkan pengalamanmu, siapa yang akan menang? Pria itu bertanya lagi. Paman Li mengerutkan kening dan melihat tungku alkimia Chen Xiang. Perubahan di dalamnya di luar dugaannya. Sebelumnya, Chen Xiang dapat melihat bahwa dia sedang menyempurnakan pil darah surgawi dan juga dapat melihat pergerakan di tungku alkimianya. Ini menunjukkan bahwa levelnya adalah bagus, tapi sekarang dia menunjukkan menjadi begitu sengsara membuatnya sangat bingung. Paman Li tidak percaya bahwa Chen Xiang hanya pada level ini, dia tidak menjawab pria itu dan dengan hati-hati merasakan perubahan dalam tungku alkimia Chen Xiang. Ketika Chen Xiang sedang menyempurnakan alkimia, alasan mengapa bagian dalam tungku alkimia adalah sangat tidak stabil karena dia tidak menggunakan metode pemurnian. Tetapi menggunakan metode pemurnian ilahi. Dia telah menggunakan kekuatan ilahi yang kuat untuk membagi tungku alkimia menjadi beberapa area, termasuk satu area untuk bahan obat tambahan dan satu area untuk bahan obat utama lainnya, setelah membaginya. Dia kemudian menggunakan metode pemurnian ilahi untuk dengan cepat mencium bahan obat utama tersebut. Menjadi bubuk obat dan reiki obat.
Di masa lalu, ketika dia menyempurnakan Hunyuan dan dia melakukannya di telapak tangannya, yang lebih mudah dikendalikan, tetapi sekarang dia berada di tungku alkimia, yang agak sulit. Tetapi ini adalah tingkat atas prefektur, kelas pil, dan dia sangat akrab dengan bahan obat dari pil pengembalian kehidupan. Metode pemurnian ilahi adalah dengan menggunakan kekuatan spiritual yang kuat dan api yang sangat kuat untuk membakar roh-roh keras kepala dalam bahan obat dan menciumnya. Proses pembakaran memerlukan penggunaan formula yang mendalam dan ajaib dalam teknik pemurnian surgawi agar berhasil. Aneh, ini aneh. Saat pemuda ini memurnikan alkimia, dia menggunakan api yang sangat kuat untuk membakar bahan obat. Ini adalah tabu dalam memurnikan alkimia. Dalam keadaan normal, tungku itu pasti sudah lama meledak, tapi itu sangat stabil. Paman Li bergumam. Itu benar, panas yang berasal dari tungku alkimia Chen Xiang memberi orang perasaan ini. Saat membuat alkimia secara normal, pembakaran bahan obat dengan kekerasan adalah hal yang tabu dalam alkimia. Kalau begitu kita pasti akan menang. Apinya sangat ganas di awal, dan energi spiritual dalam bahan obat akan hancur. Hi Hong menjadi lebih percaya diri saat ini. Dilihat dari penampilannya yang bersemangat saat ini, sepertinya itu dia telah mendapatkan jiwa api. Bab 1306 tidak mungkin. Ada banyak orang yang menunjuk dan mengucapkan kata-kata yang mempengaruhi suasana hatinya, tetapi Chen Xiang tetap bergeming. Dia sekarang telah memasuki kondisi yang sangat stabil, dan tidak butuh waktu lama untuk memperbaiki semua bahan obat utama. Orang bernama Paman Li itu cukup kuat, dia benar-benar bisa merasakan perubahan di tungku alkimia Anda, tapi dia seharusnya tidak bisa melihat apa yang terjadi. Su Meiyao tidak menyangka Chen Xiang akan menggunakan metode pemurnian ilahi di pertama. Dia sekarang tahu bahwa metode pemurnian ilahi juga dapat digunakan dengan cara ini. Meskipun akan menghabiskan lebih banyak uang, tidak ada masalah dalam menggunakannya untuk menyempurnakan pil pengembalian kehidupan. Chen Xiang membuka matanya dan menatap Master Zhong. Dia sangat terkejut karena Master Zhong sangat cepat. Menurut penilaiannya, Master Zhong mungkin dapat memurnikan 2 pil yang menghidupkan kembali. Saat menyempurnakan ramuannya, dia masih memperhatikan lawannya, membuat banyak orang bingung dengan apa yang dilakukan Chen Xiang, tapi dia tidak panik sama sekali. Orang tua ini sangat kuat. Saya tidak menyangka bahwa keseluruhan tingkat alkimia di alam surga telah meningkat pesat selama bertahun-tahun, kata Bai Youyo. Mungkin karena semakin banyak bahan obat. Di masa lalu, seorang alkemis membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyempurnakan ramuan tingkat tinggi. Tapi sekarang berbeda. Anda dapat dengan cepat menumbuhkannya dalam jumlah besar dengan bantuan formasi. Ini seperti menghidupkan kembali kehidupan. Ramuan yang sangat berguna membutuhkan lebih banyak pemurnian, jadi menyempurnakan ramuan ini saat ini harus menjadi yang terbaik untuk seorang alkemis seperti ini, kata Su Meiyao. Chen Xiang menutup matanya, menarik napas sedikit, dan berkata pada dirinya sendiri, saya akan mulai memadatkan ramuannya. Pada saat itu, perubahan besar terjadi di tungku ramuan Chen Xiang, karena dia menghabiskan semua ramuan itu. Bahan obat utama pada saat yang sama, setelah dimurnikan, tekanan di tungku alkimia berkurang banyak, dan apinya juga melemah dengan cepat. Chen Xiang memindahkan semua area yang terbagi di tungku alkimia, membiarkan semua energi spiritual obat dan bubuk obat bergabung bersama, dan kemudian melepaskan kekuatan sucinya untuk menghasilkan tekanan yang sangat kuat, meremas semua yang ada di dalamnya menjadi bola. Berapa banyak pil yang bisa diminum? Bisakah 4 pil? Tanya Su Meiyao. Batasan Chen Xiang untuk memurnikan pil pengembalian kehidupan adalah 3 pil. 4 pil akan lebih sulit karena semua bahan obat hanya memiliki energi spiritual itu. Jika pil dibagi menjadi 4 bagian untuk memadatkan pil, itu akan menyebabkan obat tidak mencukupi energi spiritual dan bubuk obat, sehingga tidak mungkin dipadatkan menjadi pil. Su Meiyao juga mengetahui hal ini, tetapi dia tahu bahwa Chen Xiang selalu dapat menciptakan keajaiban. Lagi pula, kali ini Chen Xiang menggunakan metode pemurnian ilahi. Baik. Chen Xiang menjawab, dan kemudian membagi massa udara menjadi 4 bagian. Jika Anda menggunakan metode pemurnian, sebagian dari energi spiritual obat akan dikonsumsi sedikit demi sedikit selama proses pemurnian. Namun, jika Anda menggunakan metode pemurnian ilahi, Anda dapat langsung memurnikan bahan obatnya. Bubuk obat akan hilang. 4 pil dipadatkan.
Itu tidak masalah, kata Chen Xiang percaya diri. Setiap orang dapat merasakan perubahan dalam tungku pil Chen Xiang, aura api ganas yang tiba-tiba menghilang menjadi sangat stabil. Tapi ini terlalu halus, ini bukan kondensasi pil, karena tungku pil adalah yang paling tidak stabil saat mengembunkan pil. Akan menghasilkan jitter yang lemah. Ketika Paman Li merasakan pusaran air dan furnace milik Chen Xiang tiba-tiba terbelah menjadi 4 bagian, matanya tiba-tiba melebar, tetapi dia dengan cepat kembali ke keadaan semula, tetapi hatinya masih dalam kekacauan. Pada saat ini, tungku alkimia Master Zhong sedikit bergetar, bahkan Raja Alkimia pun normal menggunakan tungku alkimia yang lebih rendah ini untuk membuat alkimia. Semua orang tidak terkejut dengan kecepatan pemurnian ramuan Master Zhong. Sekarang Master Zhong sudah berada di tahap awal untuk memadatkan ramuan tersebut, dan dia akan dapat segera memproduksi ramuan tersebut. Adapun Chen Xiang, dia baru saja memasuki kondisi stabil, semua orang mengira dia baru saja memulai dan menstabilkan situasi di tungku alkimia. Xiaoling memperhatikan dari samping. Dia juga memiliki pemahaman tertentu tentang alkimia. Dia menggigit bibir bawahnya, sangat khawatir Chen Xiang akan kehilangan jiwa api. Itu adalah hal yang sangat berharga. Dia tidak ingin melihat Chen Xiang kehilangan itu. Karena dia, jiwa api yang berharga. Tepat ketika semua orang memusatkan seluruh perhatian mereka pada Master Zhong, yang tidak terduga adalah Chen Xiang tiba-tiba membuka matanya, menghela napas ringan, dan berkata, "Saya sudah selesai." Zhong, yang selalu tenang guru, awalnya dia diam-diam senang dan sedikit mengejek Chen Xiang, namun ketika mendengar apa yang dikatakan Chen Xiang, dia langsung membuka matanya dan menatap Chen Xiang. Di bawah tatapan terkejut semua orang, Chen Xiang berdiri, menggeliat dan berkata, "Dalam hal ini, saya harus meminta sosok yang lebih berwibawa untuk mengonfirmasinya. Saya tidak ingin orang lain berpikir bahwa saya curang." "Li Paman, apakah kamu menunggu? Datang dan lihatlah." Seseorang bertanya. Banyak orang tidak percaya bahwa Chen Xiang berhasil. Kecepatan ini terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba. Bahkan jika Master Zhong ingin memadatkan pilnya, dia harus melakukannya memerlukan waktu. Nahi Hong berhenti berbicara saat ini dan menatap dengan gigi terkatuk. Hitam berkata, "Paman Li, aku minta maaf mengganggumu." Paman Li menarik napas dalam-dalam, memandang Chen Xiang, dan berkata, "Saya tidak menyangka bahwa alkimia lebih dari sekadar metode." Ketika semua orang melihat apa yang dikatakan Paman Li, mereka tahu bahwa Chen Xiang jelas bukan orang biasa, dia tidak menggunakan metode pemurnian normal saat memurnikan ramuan tadi, tapi selain metode itu, apakah ada metode lain? Semua orang mulai terkejut. Jika apa yang dikatakan Paman Li benar, maka metode alkimia Chen Xiang berbeda dari mereka. Apakah itu jalan yang dia buat sendiri, atau dia diwarisi dari monster? Paman Li membuka tutup tungku alkimia, dan cahaya redup keluar darinya. Kabut mengepul keluar dari dalam, dan aroma obatnya sangat menyengat. Sekilas, dia tahu bahwa ini adalah kehidupan berkualitas tinggi, obat mujarab yang menyelamatkan. Aduh! Chen Xiang menghela nafas pelan. Paman Li mengeluarkan 4 pil pengembalian kehidupan dari tungku alkimia dan berkata, "Mengapa kamu menghela nafas? Apakah kamu tidak puas dengan hasilnya?" Melihat 4 pil pengembalian kehidupan di tangan Paman Li, semua orang terkejut dan mengungkapkan perasaan mereka. Melihat pil pengembalian kehidupan di tangan Paman Li, lantai 3 gedung Wandan sangat sunyi, dan kata-kata Paman Li, "Apakah kamu masih belum puas?" bergema di mana-mana. Tidak mungkin. Hal inilah yang langsung terpikirkan oleh semua orang, karena dilihat dari ramuan pil pengembalian kehidupan, batas maksimalnya adalah 3 pil, dan hanya dapat dimurnikan oleh seorang alkemis yang sangat kuat, melainkan pria paruh baya yang jujur dan jujur di depan. Di antaranya adalah 4 pil telah melampaui batas itu, batas yang sama sekali tidak mungkin ditembus. Aku kalah. Setelah keheningan berlangsung beberapa saat, Master Zhong menghela nafas, dan tungku alkimianya juga sedikit bergetar. Jelas bahwa dia telah menyerah untuk memadatkan ramuan itu dan tidak berniat untuk memperbaikinya. 10 juta kristal abadi, ambillah. Ingin mengaku kalah, Hitang melemparkan tas penyimpanan ke Chen Xiang, dan kemudian pergi bersama Hi Hong, yang penuh keengganan dan keraguan. Tidak mungkin, dia curang. Bahan obat utama dari pil pengembalian kehidupan hanya dapat menghasilkan paling banyak 3 pil.
Ini adalah apa yang dikatakan oleh Dewa Pil sejak lama, dan tidak mungkin dia melakukannya. Hi Hong teriaknya, dia menolak mengaku kalah. Bab 1307 Makan dan Minum. Paman Li menyerahkan 4 pil yang dapat mengembalikan kehidupan kepada Hitang dan yang lainnya dan berkata, kamu dapat melihatnya sendiri. Tidak perlu melihat. Hitang sangat tenang. Meskipun dia terkejut, dia tidak ragu-ragu. Kesimpulan bahwa 3 pil dapat diproduksi didasarkan pada metode pemurnian. Namun, adik kecil ini tidak menggunakan metode pemurnian. Saya pikir dia harus menggunakan cara yang paling langsung dan tercepat untuk memurnikan bahan obat secara langsung. Ini memang bisa mengurangi hilangnya energi spiritual obat. Jika dilakukan dengan cermat, 4 pil tidak akan menjadi masalah. Kata Paman Li, dia juga terkejut. Alkimia semacam ini pasti sangat kuat, tetapi dia juga tahu itu tidak mudah untuk menguasai. Ayo pergi. Hitang menarik Hi Hong pergi. Semua orang awalnya ingin mengobrol dengan Shen Xiang untuk beberapa kata lagi, tetapi Menir Ma buru-buru membawa Chen Xiang dan Xiaoling pergi. Sering-seringlah datang ke sini ketika kamu punya waktu. Inilah yang dikatakan Paman Li kepada Chen Xiang. Chen Xiang tahu bahwa Paman Li adalah orang yang tertutup, dan dia bisa melihat banyak hal sekaligus. Tuan Yan, tolong jangan keluar selama periode ini, tetaplah di sini dan saya akan memberitahu putra tertua, Menir Ma membawa Chen Xiang kembali ke toko dan mengatur beberapa orang kuat untuk melindungi Chen Xiang. Bagaimana dengan Xiaoling? Chen Xiang memandang Xiaoling dan bertanya. Dia akan menjadi milikmu mulai sekarang, ini adalah kontrak darahnya. Menir Ma melemparkan kulit binatang kepada Chen Xiang dan pergi dengan tergesa-gesa. Chen Xiang membawa Xiaoling kembali ke rumah kecilnya, lalu memberinya kontrak darah dan berkata sambil tersenyum, kamu akan menjadi orang yang merayuku mulai sekarang. Terima kasih, Saudara Yan. Mata Xiaoling berwarna merah, singkirkan kontrak darahnya, saya pasti akan melayani Saudara Yan dengan baik mulai sekarang. Selama sisa hidup saya. Gadis kecil, kamu tidak harus mengikutiku di masa depan, kamu dapat melakukan apapun kamu mau. Tidak menyenangkan mengikutiku, dan kamu mungkin harus dikejar oleh orang lain. Bunuh. Chen Xiang mencubit wajah lembutnya dan berkata sambil tersenyum. Aku tidak takut. Senyuman manis itu muncul lagi di wajah Xiaoling, tapi itu adalah senyuman dari hatinya, bukan senyuman profesional yang kaku dan tanpa emosi sebelumnya. Ya, Xiaoling sangat berani. Chen Xiang juga tahu bahwa gadis kecil ini tidak memiliki kerabat dan tidak ingin dia merasa kesepian, jadi dia tidak akan menolaknya untuk saat ini. Saudara Yan, kamu benar-benar luar biasa. Tingkat alkimia kamu dianggap sangat kuat di kerajaan abadi Wandan. Bahkan para jenius yang dibanggakan para pangeran tidak dapat dibandingkan dengan kamu, kata Xiaoling. Xiaoling, apakah kamu punya nama belakang? Chen Xiang menyentuh kepalanya dan bertanya dengan penuh kasih. Tidak. Xiaoling menggelengkan kepalanya. Maka nama keluargaku adalah Shen mulai sekarang, kata Chen Xiang sambil tersenyum. Mengapa nama keluarga Shen? Bukankah itu yang dengan saudara Yan? Kamu akan tahu nanti, jangan tanya sekarang. Chen Xiang mengeluarkan buah spiritual untuk dia makan. Itu diberikan oleh Long Shui. Jarang sekali dia menjadi seperti ini. Dermawan. Namaku adalah Shen Lingling mulai sekarang, Saudara Yan, jadi kamu adalah saudara laki-lakiku. Shen Lingling sangat bahagia saat ini. Meskipun statusnya sangat rendah hati, Saudara Yan sangat baik padanya. Di matanya dia adalah orang yang hebat. Ya, aku masih punya 2 adik perempuan. Kita akan menjadi satu keluarga mulai sekarang. Chen Xiang berbisik, jangan beritahu orang lain tentang ini. Chen Xiang sangat baik padanya, tapi dia hanya merasa bahwa dia menyedihkan. Dan dia ditakdirkan untuk bersamanya. Saat bertemu dengannya, apa yang dia lakukan hanyalah hal yang sangat sederhana, yang bisa membuat Shen Lingling, yang telah hidup di dunia yang kejam ini sejak kecil, merasakan kehangatan. Melihat Shen Lingling menari gembira di halaman, Chen Xiang merasa sangat sedih. Berbahagialah. Apakah ada cara baginya untuk terus meningkatkan kekuatannya? Meskipun dia memiliki tingkat kultivasi manusia abadi sekarang, fondasinya sangat lemah dan kinya sangat lemah. Diperkirakan keterampilannya tidak terlalu bagus. Chen Xiang bertanya pada Long Shui tentang mereka.
Jika kita berada pada kekuatan puncak sebelumnya, kita mungkin bisa membantunya, tapi sekarang, itu sangat sulit. Bahkan jika kita menggunakan ramuan itu, kita harus menggunakan ramuan berkualitas tinggi, kata Sumei Yao. Kamu boleh membiarkan dia mengikuti Long Huishan. Long Huishan sekarang adalah Raja Naga, dan dia seharusnya sudah memasuki jalan ilahi. Saat itu dia sudah mengolah manik-manik naga ganda. Minta saja Long Huishan untuk memberinya satu bola naga. Untuk Long Huishan tidak ada ruginya, bagaimanapun, dia masih bisa memadatkan satu lagi. Long Sui berkata, jika tingkat kultivasi saya cukup, saya bisa memberikannya padanya. Manik-manik naga masih bisa digunakan dengan cara ini, maka saya akan melakukannya pergi dan bunuh orang suci itu sekarang. Apakah tidak mungkin menggunakan naga, kata Chen Xiang. Tidak, bola naga semacam itu tidak ada gunanya. Pertama-tama, itu laki-laki. Itu adalah bola naga maskulin, dan bola naga itu tidak akan mau menyatu dengan gadis kecil ini. Hanya bola naga yang bersedia diberikan, pergi berguna. Kata Long Sui. Chen Xiang berkata, ketika saya menyelesaikan semuanya di sini, saya akan pergi ke Sister Long untuk membantu orang sampai akhir. Sekarang alam suci dan alam surga terintegrasi, lebih mudah bagi Chen Xiang untuk menemukan Long Huishan, dan duhai disinilah dia juga berharap menemukan duhai, ramuan keabadian. Tuan Yan, ada seorang lelaki tua yang sangat ceroboh di luar yang meminta untuk bertemu dengan Anda. Dia berkata bahwa dia dan tuanmu adalah teman dan dia sangat kuat. Seorang penjaga berteriak di pintu. Chen Xiang pada awalnya ragu tentang siapa lelaki tua ini, tetapi setelah memikirkannya sejenak, dia tahu bahwa lelaki tua yang ceroboh itu pasti adalah tuannya Huang Jintian. Beri dia beberapa pakaian dan biarkan dia mandi dan berganti pakaian sebelum dia datang menemuiku, kamu harus memperlakukannya dengan sopan, kata Chen Xiang. Dia sekarang adalah seorang master, dan fakta bahwa dia membiarkan toko nomor 1 mengalahkannya sudah diketahui semua orang. Statusnya sangat mulia. Setelah Huang Jintian membersihkan diri, dia tampak seperti seorang master. Begitu dia mendengar berita datang dari Menara Wandan, dia langsung menebak bahwa itu adalah murid jahatnya dan bergegas untuk makan dan minum. Anak kecil, itu luar biasa, Huang Jintian tertawa, jika dia tidak melihat Shen Lingling di sini, dia akan tertawa seperti orang gila. Melihat wajah serius Chen Xiang, Huang Jintian menepuk pundaknya dan berkata, saya akan tinggal di sini sebentar. Lagi pula, saya tidak perlu Anda membayar makanan, minuman atau apapun. Toko nomor 6 ini pasti akan mentraktir aku seperti seorang paman. Kamu apa yang kamu khawatirkan? Jangan khawatir, saya tidak ingin satupun dari 10 juta kristal abadi Anda. Chen Xiang berkata, 10 juta kristal abadi membantu Xiaoling menebus hidupnya. Huang Jintian menatap Xiaoling dan berkata sambil tersenyum buruk, kamu anak laki-laki ini, ada sarang wanita yang menunggumu di istana abadi Raja Manusia. Wang tua, bagaimana kabar mereka sekarang? Chen Xiang bertanya buru-buru. Ahem, Liu Yatou membawa kedua muridnya untuk tinggal bersama orang tuanya, Hua Xiang Yue membawa muridnya ke kerajaan peri 100 bunga, itu saja. Chen Xiang bertanya lagi, lalu, di mana Dongfang Xingyue? Gadis pandai besi kecil ini juga milikmu, Huang Jintian sedikit terkejut. Dia membawa Dongfang Jing ke tempat lain. Dia bilang tempat itu ada hubungannya dengan keluarga Dongfang mereka. Ngomong-ngomong, Dongfang Jing bilang dia adikmu. Kamu punya banyak saudara perempuan. Mereka muncul satu persatu. Huang Jintian bercanda. Chen Xiang melirik Xiaoling dan berkata, ini adikku juga, jangan gila di depannya. Oh, aku tahu, tolong buatkan pengaturan untukku. Aku akan mengikutimu mulai sekarang dan mengambil alihat ke dalam istana. Tidak ada berita tentang itu, dan tidak mudah untuk masuk. Huang Jintian berkata. Bab 1308 pengunjung larut malam. Meskipun banyak orang telah berbicara tentang kedatangan klan naga kerajaan ke kerajaan abadi Wandan, tidak ada berita penting, yang jelas mereka semua berada di istana yang ketat, dan tidak ada berita yang bisa disebarluaskan. Kalau begitu kamu akan menjadi pelayan pribadiku mulai sekarang, Chen Xiang berpikir sejenak, dan ini adalah satu-satunya cara untuk mengatur Huang Jintian. Tidak bisakah kamu lebih maju? Huang Jintian sedikit enggan. Ini terlalu maju. Orang lain akan curiga padamu. Lebih baik begini, kata Chen Xiang.
Huang Jintian hanya setuju karena dia bisa makan dan minum bersama Chen Xiang dan tidak harus tidur di jalan sepanjang hari. Menir Ma segera kembali. Ketika dia masuk dan melihat Huang Jintian, dia berkata, "Apakah ini teman majikanmu? Saya tidak tahu harus memanggilnya apa. Panggil saja saya Lau Huang." Huang Jintian ingin mencegah orang lain dari mengenalinya. Identitasnya juga agak mudah baginya. Dia adalah Master Chen Xiang, menguasai teknik penaklukan naga Tai Chi, dan juga merupakan sosok yang diperhatikan oleh banyak kekuatan besar. Tuan Ma, dia adalah kerabat jauh tuanku. Saya memintanya menjadi pelayan saya. Bisakah Anda memudahkan dia keluar masuk tempat ini? Kadang-kadang saya akan memintanya membantu saya melakukan beberapa hal, kata Chen Xiang. Menir Ma hanya setuju. Chen Xiang telah memberikan kontribusi besar, yang membuat wajahnya bersinar. Pangeran ke-6 juga melebih-lebihkan visi baiknya dan merekrut seorang alkemis yang begitu kuat. Huang Jintian juga punya pekerjaan di sini dan juga bisa menerima kristal peri, dia cukup puas. Pangeran ke-6 akan datang dalam 2 hari. Jika kamu berperilaku baik dan mendapat bantuan dari Pangeran ke-6, kamu mungkin bisa memasuki istana. Aku akan memberitahumu beberapa berita. Raja Abadi yang lama akan meninggalkan kerajaan Abadi Wandan, ketujuh pangeran akan melakukan pertarungan yang sangat sengit, dan itu secara bertahap telah dimulai sekarang, kata Menir Ma dengan suara rendah. Chen Xiang tentu saja sangat senang memasuki istana, dan Huang Jintian juga mengirim pesan kepadanya, memintanya untuk mencoba yang terbaik untuk memasuki istana untuk menjelajahi situasi dan mengetahui kekuatan naga kekaisaran. Ya. Aku pasti akan tampil baik ketika saatnya tiba, Chen Xiang mengangguk. Setelah Menir Ma pergi, Huang Jintian tertawa terbahak-bahak pada saat itu, Shen Lingling berlari mendekat dan bertanya dengan rasa ingin tahu apa yang ditertawakan Huang Jintian. Xiao Ling, tinggalkan dia sendiri, dia sakit jiwa, kata Chen Xiang sambil menarik Shen Lingling. Dia sekarang berpikir tentang bagaimana mengatur Shen Lingling. Jika dia memasuki istana, dia tidak bisa membawa Shen Lingling masuk. Saudara Yan, keterampilan alkimia Anda sangat kuat. Anda pasti akan digunakan kembali oleh Pangeran ke-6, dan mungkin Anda bahkan bisa memasuki istana, kata Shen Lingling dengan penuh semangat. Sangat berbahaya di dalam sekarang, dan jika kamu secara tidak sengaja membuat marah beberapa orang kuat di dalam, kamu akan menghadapi bencana, kata Chen Xiang serius. Shen Lingling mengangguk, dan dia sepertinya mengetahui sesuatu, lalu kemana saya harus pergi? Saya bukan lagi gadis di toko nomor 6. Saya tidak memiliki saudara dan teman. Saudara yang tidak ada, jadi saya tidak tahu kemana harus pergi. Chen Xiang memandang Huang Jintian dan mengirim pesan kepadanya, "Guru, bantu saya mengatur gadis kecil ini. Situasinya agak istimewa. Meskipun dia sekarang adalah manusia abadi, dia ditingkatkan dengan menggunakan beberapa teknik rahasia. Itu akan sangat berbahaya baginya." Ketika Huang Jintian mendengar ini, dia segera mengerutkan kening dan kemudian menghampiri. "Xiao Ling, izinkan saya memeriksa situasi kultivasi Anda dan mengulurkan tangan saya." Shen Lingling melihat Huang Jintian menjadi begitu serius dan tidak ekspresi gila sebelumnya tiba-tiba membuatnya sedikit takut, tapi dia tetap mengulurkan tangannya. Benar saja, orang-orang ini benar-benar berani menggunakan metode ini untuk melatih budak, yang tidak bisa dimaafkan. Huang Jintian mengucapkan beberapa patah kata dengan tenang, tetapi jelas dia sangat marah. "Xiao Ling, apakah ini semua dilakukan oleh toko nomor 6? Akankah pasukan lain melakukan hal yang sama?" Huang Jintian bertanya, wajahnya menjadi lebih lembut. "Saya mendengar beberapa pangeran melakukan ini. Hanya mereka yang tahu cara menggunakan teknik rahasia ini," kata Shen Lingling dengan suara rendah. Chen Xiang berkata, mereka perlu menanam bahan obat dalam jumlah yang sangat besar dan membutuhkan orang yang relatif kuat untuk memeliharanya, yang dapat mengurangi biaya. Shen Lingling berkata dengan suara rendah, "Saya juga mendengar bahwa ada juga orang yang telah berhasil menyematkan Tiandan. Beberapa dari mereka akan dikirim untuk menggali kristal peri." Huang Jintian memandang Chen Xiang dan mengirim pesan kepadanya, "Yang paling saya benci adalah orang lain memperlakukan hal-hal kecil yang malang ini seperti ini. Nak, cobalah mencari cara untuk mengelabui ketujuh pangeran dan tunjukkan apa yang kamu lakukan di Kaisar." Dengan kemampuan Tian untuk menimbulkan masalah, hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah berakhir dalam pelarian di surga. Ini
Agak sulit. Sekarang kamu bisa membantuku mengaturnya dulu. Chen Xiang memikirkannya dan memutuskan untuk mengirim Xiao Ling pergi sekarang. Dia merasa sesuatu yang besar akan segera terjadi di sini. Tuan, pernahkah Anda mendengar tentang keluarga panjang di alam suci dan... Tanya Chen Xiang. Tentu saja aku pernah mendengarnya. Gadis Yang Yue juga memberitahuku bahwa Raja Naga Betina adalah kakak perempuan tertuamu. Kamu ingin membawa gadis kecil ini ke sana. Ini tidak masalah, tapi kamu memerlukan beberapa kristal peri. Biaya pengiriman kembali dan seterusnya adalah ratusan dolar. Datanglah untuk 10.000, tempat itu terlalu jauh. Chen Xiang masih memiliki 10 juta kristal abadi di tangannya. Dia segera mengambil 1 juta dan menyerahkannya kepada Huang Jintian, kembalilah secepatnya mungkin dan ngomong-ngomong berikan jimat giok ini padanya. Dia melihatnya. Maka Anda akan tahu cara merawat Xiao Ling. Shen Lingling sedikit enggan pada awalnya, tetapi setelah Chen Xiang membujuknya, dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan melakukannya, bawa dia ke kakak perempuan dan biarkan dia berlatih di sana, sehingga dia bisa berlatih di masa depan. Menjadi pria yang kuat. Huang Jintian pergi bersama Xiao Ling dan menuju alam suci dan, yang sekarang disebut alam suci dan. Sumber daya pil obat masih sangat kaya, terutama di negara lain yang diperintah oleh 4 keluarga besar. Di satu sisi adalah dunia pil suci, itulah dunia pil suci yang benar-benar kuat. Huang Jintian keluar pada siang hari dan kembali setelah gelap. Raja Naga Betina bertanya padamu apakah kamu butuh bantuan. Dia tahu apa yang akan kamu lakukan di sini. Dia bilang dia sangat bebas sekarang. Huang Jintian tidak kembali dengan tangan kosong. Dia membawa kembali banyak makanan lezat. Chen Xiang tahu dari rasanya bahwa itu berasal dari hotel keluarga Long. Dia sudah makan di sana beberapa kali sebelumnya, dan dia sudah menduga bahwa Huang Jintian akan makan di sana tanpa malu-malu. Dia pasti tidak membutuhkan bantuannya. Semakin sedikit orang yang terlibat dalam hal semacam ini, semakin baik. Dan itu melibatkan klan Kaisar Naga dan klan Bulu Kaisar. Mungkin akan ada lebih banyak kekuatan di masa depan. Oleh maka, pasti akan ada 2 kekuatan. Yang pertama adalah membantu klan ke-6. Pangeran mendapatkan tahta, dan pihak lainnya adalah menghentikan pangeran ke-6. Kata Chen Xiang. Klan burung kekaisaran juga ada di sini? Ini luar biasa. Saya belum makan daging burung kekaisaran. Huang Jintian tiba-tiba menjadi bersemangat, dan tiba-tiba daging binatang abadi di atas meja tiba-tiba turun beberapa tingkat. Tuan, pernahkah Anda mendengar tentang klan bulu kekaisaran? Chen Xiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja aku pernah mendengarnya, tapi klan burung kekaisaran selalu bersikap rendah hati. Klan naga kekaisaran juga seperti ini sebelumnya, tapi dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi sangat terkenal. Aku tidak tahu pihak mana sedang membantu pangeran ke-6, tapi tidak masalah, kami akan memakan burung dan naga itu. Ya. Huang Jintian terkekeh. Seseorang datang. Huang Jintian gemetar, orang yang sangat kuat. Apakah dia pangeran ke-6? Mengapa dia datang terlambat? Bab 1309 mendobrak ke dalam. Datang ke sini di tengah malam sungguh mengejutkan. Chen Xiang masih bisa merasakan aura Hi Feng. 3 orang, Menir Ma, Hi Feng, dan satu lagi adalah Raja Abadi, yang seharusnya menjadi pangeran ke-6, kata Long Sui. Chen Xiang berkata kepada Huang Jintian, lebih baik bersembunyi. Sekarang mari kita berpura-pura tidur. Butuh beberapa waktu bagi mereka untuk datang. Setelah beberapa saat, Menir Ma mengetuk pintu Chen Xiang dan berteriak, Tuan Yan, yang terhormat tamu ada di sini. Baik Chen Xiang maupun Huang Jintian tidak mengerti bahwa seorang pangeran bisa begitu licik ketika dia datang, jadi dia berdiri dan membuka pintu. Setelah membuka pintu, dia melihat Hi Feng dan Raja Abadi. Namun, Raja Abadi ini mengenakan topeng hitam di wajahnya, sehingga penampilannya tidak terlihat. Dia pasti pangeran ke-6. Setelah Hi Feng melihat Chen Xiang, dia membungkuk hormat dan berteriak, Tuan Yan, permisi. Saya punya sesuatu yang penting untuk dikatakan, mohon maafkan saya. Pria jangkung yang mengenakan topeng berkata, Tuan Yan, mari kita persingkat saja. Saya dapat mengizinkan Anda memasuki istana, tetapi setelah masuk, Anda harus menyelesaikan tugas dengan ketat sesuai dengan waktu. Kami sangat membutuhkan pil pengembalian kehidupan sekarang.
Jika Anda dapat melakukannya, kami tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Chen Xiang pura-pura memikirkannya, berkata, jika tidak butuh waktu lama untuk menyempurnakan alkimia setiap hari, saya bisa melakukannya. Oke, Feng Er, Anda yang mengaturnya, saya punya hal lain. Setelah itu Pangeran ke-6 selesai berbicara, dia pergi dengan penuh emosi. Tuan, bolehkah saya membawa rombongan? Ini adalah kerabat tuan saya. Dengan bantuannya, saya pikir saya bisa membuat alkimia lebih cepat. Chen Xiang memandang Huang Jintian di dalam ruangan. Huang Jintian memberikan kesan kepada orang-orang sebagai orang tua yang jujur dan sopan, terutama dengan senyuman sederhana yang dia tunjukkan sekarang. Tahap akhir manusia abadi tidak buruk, kamu bisa mengikutinya. He Feng mengangguk. Huang Jintian hanya memiliki kekuatan mendiang manusia abadi? Chen Xiang tidak mempercayainya. Dia selalu merasa bahwa tuan lamanya yang gila tidak sebaik itu. Dia berteriak-teriak untuk membunuh naga itu, jadi dia pasti memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dengan cara ini, He Feng membawa mereka ke istana semalaman. Saat fajar keesokan harinya, banyak orang meminta untuk bertemu dengannya, tetapi ketika mereka mengetahui bahwa mereka telah memasuki istana, mereka semua pergi dengan kecewa. Istana itu tidak semewah yang dibayangkan Chen Xiang. Sebaliknya, sangat sederhana, dengan suasana tua yang kuat. Jelas telah dipoles selama bertahun-tahun. Bahkan jika tidak mewah, itu memberi orang perasaan khusyuk dan megah. Ada banyak bangunan di dalamnya. Chen Xiang dan Huang Jintian sedang duduk di kereta yang ditarik oleh kuda peri. Mereka tidak diminta turun sampai fajar, dan pengemudinya adalah He Feng. Dapat dilihat bahwa istananya sangat rumit saat ini, jika tidak, He Feng tidak akan membawa Chen Xiang secara pribadi, mungkin karena dia khawatir dia akan diracuni. Setelah turun dari kereta, Chen Xiang dan Huang Jintian mengikuti He Feng ke villa yang dijaga ketat dan sampai di tempat yang sangat sepi. Tuan muda, saya masih memiliki kontrak dengan toko, kata Chen Xiang, kontrak itu agak merepotkan. Jika dia tidak menyempurnakan pil pengembalian kehidupan tepat waktu, dia akan disiksa. Hancurkan sendiri, kamu tidak terpengaruh oleh kontrak sekarang, kamu hanya perlu memperbaiki ramuan di sini dengan jujur. Aku akan meminta seseorang untuk mengirimimu ramuan yang mengembalikan kehidupan nanti. He Feng menyerahkan kepada Chen Xiang dokumen yang dia tanda tangani, itu kontrak. Setelah Chen Xiang membakarnya, dia bertanya, Tuan tua, mengapa Anda membutuhkan begitu banyak pil yang dapat menghidupkan kembali? Tidak bisakah Anda keluar dan membelinya? Tuan yang tidak perlu tahu tentang ini, saya bisa, belum memberitahumu. He Feng menggelengkan kepalanya berkata, saat ini, pil yang mengembalikan kehidupan di luar sangat mahal dan kualitasnya tidak bagus, tetapi kami memiliki sejumlah besar bahan pil yang mengembalikan kehidupan. Dengan level Master Yan dan kecepatan pemurnian pil, ini memungkinkan kita mendapatkan lebih banyak pil yang mengembalikan kehidupan dengan lebih cepat. Untuk satu set bahan obat, alkemis tingkat tinggi hanya membutuhkan 2 pil, kebanyakan hanya membutuhkan 1 pil. Tetapi Chen Xiang hanya membutuhkan 4 pil, dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada banyak alkemis. Yang membuat Pangeran ke-6 dan yang lainnya tertarik adalah kemampuan Chen Xiang dalam menggunakan bahan obat dan kecepatannya yang sangat cepat. Jangan berkeliaran di sini, perbaiki secukupnya, dan kami akan membiarkanmu pergi ketika saatnya tiba. Setelah He Feng mengatakan itu, dia pergi, dan kemudian seseorang mengirim 100 salinan bahan obat untuk pil pengembalian kehidupan. Chen Xiang dan Huang Jintian tinggal di sebuah rumah kecil di sudut gunung. Dia belum mulai memurnikan obat mujarab dan sedang memproses bahan obat. Tuan, apakah Anda punya cara untuk menjelajahi situasi di dalam istana ini? Meskipun kami bisa masuk, kami tunduk pada banyak batasan. Kami belum bisa pergi dari sini, dan istana ini sangat besar. Chen Xiang didengar oleh Huang Jintian, dan dia khawatir orang lain menguping. Yang terbaik adalah masuk. Ada 2 keuntungan bisa masuk. Yang pertama adalah kita bisa mengamati perubahan situasi dari dalam. Yang lainnya adalah jika ada pertarungan di sini, kita akan sangat dekat, medan perang. Jika kita berada di luar, mungkin tidak mudah untuk masuk, kata Huang Jintian. Tentu saja, Long Shui adalah yang terbaik dalam mendeteksi informasi, jadi Chen Xiang tidak perlu khawatir. Huang Jintian juga membantu Chen Xiang menangani bahan obat, tetapi dia merasa itu sangat mengganggu, jadi dia berhenti melakukannya dan duduk di samping. Anak kecil, izinkan saya menunjukkan sesuatu kepada Anda.
Huang Jintian mengirim pesan kepada Chen Xiang, dan kemudian mengeluarkan seekor burung yang sepertinya terbuat dari kristal transparan. Terbang. Huang Jintian melemparkannya dengan lembut, dan burung transparan itu terbang. Setelah terbang keluar jendela, Chen Xiang segera menjulurkan kepalanya untuk melihat, tetapi burung itu menghilang ke langit. Hei, burung kecil ini adalah senjata peri yang sangat kuat. Dapat dihubungkan dengan kesadaran spiritual saya. Saya dapat menggunakan benda kecil ini untuk memeriksa dan memahami situasi di dalam. Saya sudah menemukan jalannya. Huang Jintian tertawa. Dia kemudian mengirim pesan ke Chen Xiang, hanya saja formasi istana sangat kuat sehingga sulit untuk terbang, tapi saya tidak takut sekarang. Kita semua ada di dalamnya. Ini sangat kuat. Saya akan melakukannya buat ramuannya dulu. Hati-hati, jangan sampai lepas. Seseorang menangkapnya. Chen Xiang mengeluarkan tungku harta karun naga api. Dengan bantuan tungku harta karun naga api, dia bisa lebih santai dan menyingkirkannya. 100 bahan obat dengan cepat, tetapi dia harus lebih lambat karena He Feng memberinya waktu 3 hari. Setelah Chen Xiang berlatih ramuan untuk sementara waktu, dia akan pergi jalan-jalan, selama dia tinggal di dalam gubuk, dan ada orang-orang yang sangat kuat yang menjaganya di sekelilingnya. Jika Anda ingin makan sesuatu, teriak saja dan seseorang akan segera membawakannya untuk Anda. Jadi Huang Jintian sangat senang sekarang sambil memakan makanan lezat berharga yang dikirim oleh istana. Dia menggunakan burungnya yang patah untuk mengamati pergerakan istana. Keuntungan Long Shui tidaklah kecil. Hanya dalam 1 hari, Long Shui menentukan jumlah klan Huang Yu dan klan Huang Long. Kedua belah pihak berjumlah 15. Yang mengejutkan Chen Xiang adalah bahwa klan Kaisar Naga berada di pihak Pangeran ke-6. Ya, mulai sekarang, aku dianggap berada di pihak yang sama dengannya. Klan Huang Yu berada di pihak pangeran tertua. 7 pangeran, 6 diantaranya, bersatu untuk melawan 6 pangeran terkuat. Selain itu, Long Shui juga mengamati bahwa semakin banyak orang kuat yang datang, dan mereka adalah yang terkuat dari kedua belah pihak kuat. Saya melihat beberapa kenalan. Itu Wang Qiongjin, wanita tua itu lagi, dan Ditian, penguasa kuil api. Mereka semua dari pihak pangeran ke-6. Benar saja, mereka bukan burung yang baik, kata Sui. Bab 1310 Telapak Tangan Dewa Pembunuh Iblis. Ketika dia berada di Ditian, Chen Xiang selalu khawatir tentang kegagalannya membunuh 2 ahli tingkat Raja Abadi dari kuil api. Tentu saja, itu pasti tidak akan berhasil di sini sekarang. Jika kuil api dan pangeran ke-6 bergabung, kekuatan mereka akan semakin besar. Kuat. Huang Jintian mengirim pesan kepada Chen Xiang, saya melihat wanita tua bernama Wang Qiongjin. Anda seharusnya berdebat dengannya ketika Anda berada di Ditian. Saya tidak menyangka itu berasal dari pihak pangeran ke-6. Chen Xiang harus melakukannya kagumi burung transparan Huang Jintian. Nak, sebenarnya bisa melihat dan mendengar banyak hal. Meski sedikit lebih lambat dari Long Shui, sudah sangat bagus bisa melakukan ini. Apakah orang-orang tingkat Raja Abadi ini akan bertarung? Di istana ini? Chen Xiang bertanya, jika tidak, mengapa mereka memanggil orang yang begitu kuat? Apakah mereka ingin mengalahkan lawan dalam hal momentum? Siapa yang tahu, tetapi mereka jika kita tidak bertarung, impianmu untuk menjadi kaya dan impianku untuk membunuh naga dan memakan burung kerajaan akan sia-sia. Kita harus membiarkan mereka bertarung dan membiarkan mereka saling menggigit. Huang Jintian mengirim pesan kepada Chen Xiang dengan senyum sinis. Trik Chen Xiang diajarkan oleh Huang Jintian juga sangat mahir menggunakan trik curang. Chen Xiang juga ingin bergabung dengannya saat ini. Aku juga ingin makan daging burung kekaisaran panggang itu enak, Long Shui berteriak manis dari dalam Youyao Ring. Keesokan harinya, Huang Jintian dan Long Shui terdengar waspada pada saat yang bersamaan. He Feng membawa Wang Qiongjin ke sini. Wang Qiongjin adalah seorang alkemis, tetapi dia juga seorang raja iblis. Dia jelas kejam, jahat, dan licik. Jika dia tidak memintanya, He Feng pasti tidak akan membawanya. Di sini, Chen Xiang ada yang salah dengan dirinya. Dia punya firasat bahwa dia pernah berhadapan dengan Wang Qiongjin sebelumnya, dan dia khawatir dia akan dikenali. Dia memiliki konflik besar dengan klan naga kekaisaran dan kuil api, dan dia tidak boleh mengungkapkan rahasianya.
Tuan Yan, ini adalah salah satu dari 20 master aula di kuil api, Wang Senior. He Feng khawatir Chen Xiang tidak mengenalinya, jadi dia buru-buru memperkenalkannya agar tidak membuat marah Wang Qiongjin. Chen Xiang dan Huang Jintian keduanya datang untuk memberi hormat, tetapi mereka mengutuk wanita tua itu di dalam hati mereka. Saya mendengar bahwa Anda menyempurnakan pil pengembalian kehidupan dan dapat menghasilkan 4 pil dalam satu batch. Saya ingin tahu metode apa yang Anda gunakan? Tanya Wang Qiongjin. Bagaimana keterampilan alkimia orang lain bisa diturunkan dari generasi ke generasi sesuka hati? Ini adalah tabu besar, dan He Feng merasa tidak enak. Jika Wang Qiongjin memaksa Chen Xiang untuk mengajarkan alkimia semacam itu, dia tidak tahu bagaimana itu akan berakhir. Ini adalah rahasia. Chen Xiang berkata dengan sikap yang tidak rendah hati atau merendahkan. Dia tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang alkimia. He Feng bertanya pada saat ini, Tuan Yan, ayah saya meminta saya untuk bertanya kepada Anda, bagaimana kemajuan alkimia sekarang? 80 bahan obat dan 320 pil yang mengembalikan kehidupan telah dimurnikan. Sebelum besok gelap, saya pasti akan melakukannya bisa menyelesaikannya. Jawab Chen Xiang. 80 bagian bahan obat dapat digunakan untuk memurnikan 320 pil. Seorang alkemis biasa membutuhkan 320 bagian bahan obat, dan yang lebih kuat juga membutuhkan 160 bagian. Terlebih lagi, Chen Xiang sangat stabil dan dapat memurnikan pil. Begitu banyak tungku tidak pernah gagal, dan hal yang sama berlaku untuk ramuan. Prestasi seperti ini membuat Wang Qiongjin iri. Saya bisa membeli keterampilan alkimia Anda dengan kristal abadi, atau menukarnya dengan barang. Wang Qiongjin menolak menyerah. Pada saat ini, suaranya menjadi keras, melepaskan aura yang menindas, seolah-olah dia memberitahu Chen Xiang, dia bukan siapa-siapa. Lebih dari seekor cacing. Chen Xiang mengerutkan kening, dan dahi He Feng juga dipenuhi keringat. Jangan beritahu siapapun sampai kamu mati. Ini yang dikatakan tuanku kepadaku. Aku minta maaf. Suara Chen Xiang turun, merasa sedikit marah. Panggil tuanmu keluar dan aku akan berbicara dengannya. Wang Qiongjin berkata dengan dingin, ketika dia melihatku, dia pasti akan setuju untuk membuat kesepakatan denganku. Chen Xiang dan Huang Jintian mencibir dalam hati mereka, seperti wanita tuamu itu. Menggantung gambar di atas tempat tidurmu dapat mengusir roh jahat. Saya juga mencari tuan saya. Akan lebih baik jika Anda dapat menemukannya, kata Chen Xiang. Huang Jintian adalah Master Chen Xiang, tetapi Huang Jintian tahu bahwa Chen Xiang pasti memiliki orang kuat yang membimbingnya dalam alkimia. Dia juga harus menjadi orang kuat di surga. Siapa tuanmu? Wang Qiongjin melihat pria di depannya begitu keras kepala dan tidak takut sama sekali. Dia tampak sangat percaya diri. Saya juga tidak tahu namanya, saya khawatir tidak ada yang tahu namanya kecuali dirinya sendiri. Chen Xiang merentangkan tangannya. Dari mana asalnya? Seseorang segera muncul di benak He Feng dan dia bertanya dengan tergesa-gesa. Puncak pembunuhan iblis. Kata Chen Xiang, inilah yang diajarkan Sumei Yao padanya. Setelah mendengar 3 kata ini, ekspresi Wang Qiongjin berubah dan menjadi lebih dingin, lalu dia berbalik dan pergi. Kamu datang dari Demon Killing Peak? He Feng bertanya dengan heran. Tidak. Saya belum pernah ke sana, dan tuanku menyuruhku untuk tidak pergi ke sana di masa depan, kata Chen Xiang. Tuan yang dia bicarakan adalah Tuan Sumei Yao saat itu. Meskipun tidak ada yang tahu namanya, dia sangat terkenal bahkan Wang Qiongjin segera pergi setelah mendengarnya. Pada saat ini, He Feng memandang Huang Jintian di belakang Chen Xiang dengan tatapan sangat terkejut, dan berkata, kamu mengatakan bahwa lelaki tua ini adalah kerabat tuanmu. Apa hubungannya dengan tuanmu? Mendengar He Feng mengatakan ini, Wang Qiongjin segera kembali dan melihat ke arah Huang Jintian. Huang Jintian berkata dengan tenang, saya sepupu tuannya. Saya tidak tahu cara membuat alkimia, tapi saya bisa bertarung. Jangan membuat keputusan apapun tentang anak ini. Omong kosong, bagaimana dia bisa memiliki sepupu? Wang Qiongjin mencibir, kamu benar-benar sepupunya, mengapa kamu berada di tempat seperti ini? Huang Jintian berkata, ada apa denganku di sini? Bukankah kamu juga di sini? Meskipun aku bukan tuan anak ini, tetapi jika kamu ingin menyentuhnya, kamu harus lewati aku dulu. Itu luar biasa.
Sekarang aku tidak percaya bahwa dia adalah murid dari Demon Killing Peak. Apakah kamu berencana berbohong padaku? Anak ini ingin berbohong padaku, jadi aku harus membawanya kembali dan menghukumnya. Begitu Wang Qiongjin selesai berbicara, Huang Jintian berteriak dengan marah, dan cahaya keemasan memancar dari tubuhnya, membuat seluruh villa bergetar. Envelalmo, aku dari puncak pembunuh iblis. Wajar bagiku untuk membunuhmu ketika aku melihat iblis sepertimu. Aku tidak ingin menimbulkan masalah, tapi sekarang aku tidak tahan lagi. Huang Jintian menamparnya dengan telapak tangan, dan ada lampu merah di telapak tangannya, kata, yang berkilauan memancarkan aura yang sangat kuat. Telapak tangan pembunuh iblis. Wang Qiongjin terkejut dan segera menghindar. Setelah menghindarinya, Wang Qiongjin buru-buru menjauh dari Huang Jintian. Apa yang terjadi? Pangeran ke-6 terbang dari kejauhan, masih mengenakan topeng di wajahnya, dan suaranya penuh kejutan. Chen Xiang, Sume Yao dan Bai Youyo juga terkejut. Mereka awalnya berencana menggunakan Demon Slaying Peak untuk menipu Wang Qiongjin, tetapi mereka tidak menyangka Huang Jinzhen menggunakan skill unik Demon Slaying Peak, Demon Slaying Divine Palm. Tanyakan pada wanita tua ini. Dia menyinggung kita berkali-kali dan memaksa orang lain untuk menyerahkan keterampilan alkimia. Ini adalah satu-satunya iblis yang selalu suka melakukan hal-hal tabu seperti itu, kata Huang Jintian dingin. Pada saat ini, tidak hanya Pangeran ke-6, tetapi juga sekelompok besar orang tiba, termasuk anggota klan Naga Kekaisaran. Kekuatan kelompok orang ini terlihat jelas saat ini. Huang Jintian dengan sengaja menggunakan telapak pembunuh iblis untuk memikat mereka ke sini. Dan alur cerita pun berakhir. Sampai jumpa di Alchemy God berikutnya di dunia novel.